Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, limpahan rahmat sehingga kita bisa hadir diskusi dalam kegiatan ini. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Kakanda Dr. Haji Basri SPD MPD yang kami hormati dan kami banggakan, serta para peserta diskusi pada hari ini. Sambil menunggu Pak Dirjen dengan Ketua IGI Pusat yang saat ini juga ada diskusi semacam ini, tapi sebentar akan beralih ke sini dalam room kita. Tentunya tema yang kita angkat hari ini adalah pendidikan teknologi di masa yang lalu, sekarang, dan di akan datang, apalagi di kondisi wabah COVID-19 seperti saat ini. Ali bin Abu Thalib pernah mengingatkan kita bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Pak Dirjen sudah bergabung dengan kita. Oh, siap. Ya, selamat bergabung kepada Bapak Dirjen PAUD Diknas Dikmen Kemendikbud RI. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya, pagi. Assalamualaikum Pak. Selamat bergabung dalam diskusi kita hari ini. Baik. Baik, yang kami hormati Bapak LT Dirjen PAUD Diknas Dikmen Kemendikbud RI, Bapak Hamid Muhammad MSc PhD, Bapak Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan yang kami hormati, para peserta diskusi pada hari ini. Baiklah, saya kembali membuka bahwa Ali bin Abi Thalib mengingatkan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, pandemi COVID-19 ini membuat kita semua terjadi perubahan yang besar, ya. Baik keseharian kita termasuk pendidikan tentunya. Ya, kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Ya, jadi hampir 45 juta pelajar di seluruh Indonesia ini dipaksa untuk melakukan pembelajaran di rumah, ya. Pendidikan kita ini tiba-tiba bertransformasi dan beradaptasi sehingga teknologi terjadi pembelajaran tatap muka ini hampir 100% ditiadakan dan belajar di rumah. Nah, seperti saat ini tentu kegiatan yang mendadak ini ya tentu memberatkan bagi siswa, guru, dan dosen maupun orang tua, ya. Untuk itu mungkin perubahan-perubahan yang terjadi ini perlu kita diskusikan seperti apa yang akan datang ini, ya, yang bisa kita lakukan dalam pengembangan pendidikan ke depan kita ini. Apalagi tentu kesiapan mental kita dalam kondisi saat ini perlu dipersiapkan dengan matang. Untuk itu saya beri kesempatan pertama dulu kepada Bapak Dirjen Hamid Muhammad untuk menyampaikan pengantar diskusinya. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Saya baru kenal sekarang. Dari mana Pak Dirjen? Mantan Kabid Dikdas. Ya. Ya, dari Dikdas baru pindah ke SMA. Karena belum tahu sebelumnya kalau sudah promosi. Baru 3 bulan Pak Dirjen, baru 3 bulan. Oh, iya. Ya, Pak Dirjen, siap. Ya. Ketua IGI
Pusat dan Ketua IGI Sulawesi Selatan, Ibu dan Bapak sekalian, para peserta webinar yang saya hormati, mohon maaf saya salah baca waktu. Pikiran saya jam 10 WIB ternyata Wita ya. Siapa? Ya, Maaf terlambat saya sebentar. Baik, Iwan sekalian, saya coba share screen karena topiknya ini masalah pendidikan dan teknologi sebelum, semasa, dan setelah pandemi COVID ke depan itu seperti apa. Baik, Iwan sekalian. Jadi kita lihat dulu sebenarnya penggunaan teknologi pendidikan yang selama ini kita selalu asosiasikan dengan pembelajaran daring, pembelajaran online. Itu seperti apa sebelum terjadinya pandemi. Jadi kalau kita lihat, ini adalah hasil studi ya, internasional. Ternyata Indonesia itu berada pada 10 tertinggi pertumbuhan e-learning dunia tahun 2017. Jadi ini urutan ke-8 ya, tertinggi itu India. Bahwa pada tahun 2017 sebelum pandemi yang kita masuki sekarang, ke Indonesia pertumbuhan penggunaan e-learning, penggunaan pembelajaran daring itu 25%. Jadi sudah 25% potensi kita sebenarnya. Nah sekarang, buat sekalian, yang berikutnya, ini masalah ketersediaan komputer ya untuk sekolah. Ya, kita memang masih dianggap masih jauh ya, hanya sekitar 32%. Tapi kalau dilihat dari pertumbuhan akses ke komputer sekarang ini sebenarnya sudah cukup luar biasa ya. Tetapi Iwan sekalian, kita yang berikutnya ini sebenarnya potensi akses internet. Akses internet itu 48% pada saat PISA 2018. Kita pada waktu PISA 2018 itu kan semua memakai komputer. Di waktu itu dimulainya PISA 2018 itu saat pertama semua negara itu menggunakan komputer untuk ikut PISA. Dan kita potensinya ya cukup bagus, 48% ya. Cuma memang di berbagai daerah yang terutama di Indonesia Timur itu memang aksesnya agak kurang bagus. Nah sekarang keterampilan mengintegrasikan perangkat digital dalam pembelajaran. Jadi ini sebenarnya, Ibu sekalian, survei yang dilakukan kepada siswa dan kepala sekolah tentang perlu tidaknya guru memiliki keterampilan teknis dan pedagogis dalam mengintegrasikan perangkat digital dalam pembelajaran. Ini juga surveinya kepada siswa ya, pada waktu itu pada PISA 2018. Hampir semua siswa yang mengikuti PISA itu menyatakan perlunya guru itu memiliki keterampilan mengintegrasikan perangkat digital dalam pembelajaran. Artinya apa, sekalian? Artinya kesadaran siswa untuk menggunakan pembelajaran online yang ini diambil secara acak ya di semua daerah itu memandang perlunya
guru ini sudah menguasai kemampuan untuk mengintegrasikan perangkat digital dengan pembelajaran sehari-hari. Nah, ini potensi ini menurut saya itu cukup besar ya, karena ini terjadi 2-3 tahun yang lalu. Dan ketika pandemi, buat sekalian, ketika pandemi pada bulan Maret ini diumumkan, maka apa yang terjadi? Mari kita lihat apa yang terjadi selama pandemi. Jadi sebenarnya walaupun kita punya potensi besar, ternyata pembelajaran berbasis teknologi ini belum optimal. Nah ini buat sekalian, kita sama-sama tahu ya, bahwa COVID-19 ini punya impact yang luar biasa terhadap pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bayangkan ada 646.000 satuan pendidikan, termasuk PAUD, termasuk PKBM, jadi termasuk perguruan tinggi juga, ini 646.000, termasuk yang dikelola oleh Kementerian Agama, madrasah, dan seterusnya. Yang pada akhirnya memaksa 68,8 juta siswa itu belajar dari rumah. Termasuk juga 4,2 juta guru dan dosen harus mengajar dari rumah. Jadi ini luar biasa, dengan negara ukuran kita yang begitu besar, kita mendadak belajar dari yang semula tatap muka itu harus dilakukan dari jarak jauh. Nah, kita tahu bahwa Kemdikbud sudah mengeluarkan beberapa paket kebijakan, ada 6 ya, dimulai dari UN dibatalkan, kelulusan tidak harus menggunakan ujian sekolah, cukup dengan nilai rata-rata 5 semester, kenaikan kelas juga sama ya. Kalau tidak bisa daring, maka cukup dengan nilai semester yang lalu ditambah dengan tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Kemudian PBDB juga sama ya. PBDB tetap kita lakukan walaupun harus secara online, atau kalau tidak bisa online, offline, tapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Termasuk pengaturan tentang belajar dari rumah. Jadi belajar dari rumah itu memang kita dorong itu agar dilakukan secara daring, tetapi kalau tidak bisa, mau tidak mau itu harus semi daring. Jadi semi daring itu misalnya tugas diberikan kepada orang tua nyampaikan kepada siswa, kemudian dikerjakan oleh siswa, nanti hasilnya dikirim lagi oleh orang tua kepada guru. Jadi seperti itu. Bahkan penggunaan televisi pun sama radio kita pakai. Jadi seperti itu. Nah, apa yang kita lihat sekalian? Jadi ini survei yang dilakukan oleh Kemdikbud pada bulan April, itu 97,6% semua sekolah itu sudah melaksanakan pembelajaran daring. Bukan, pembelajaran dari rumah, bukan daring, pembelajaran dari rumah. Hanya ada sekitar 2,4% yang belum menerapkan, karena di situ belum ada jaringan internet, berada di daerah khusus pedalaman, masih dianggap bukan daerah terjangkit COVID, dan seterusnya. Nah, Ibu sekalian, ketika Kemdikbud menyatakan belajar dari rumah, kita sudah menyiapkan sejumlah fasilitas sebenarnya. Pertama itu, kita memfasilitasi akses ke pembelajaran daring. Yang free, yang mungkin teman-teman para guru udah tahu itu Rumah Belajar ya. Rumah Belajar. Kemudian kita juga kerjasama dengan Google, dengan Ruang Guru, Kelas Pintar, Microsoft, Wiper,
Modo, sekolahmu, dan seterusnya. Banyak sekali yang kita jalin kerjasama. Itu awalnya hanya 7 pembelajaran daring. Sama juga dengan 3 perusahaan. Sebenarnya 4 dengan Tri ya, tapi karena penggunanya sangat terbatas, Tri tidak terlalu banyak membantu di berbagai daerah. Jadi XL pertama itu menyediakan 2 GB per hari selama 30 hari. Indosat itu 30 GB selama 30 hari. Telkomsel ini yang cukup banyak ya. Kalau Ibu dan Bapak sekalian punya aplikasi My Telkomsel, itu di situ ada Ilmupedia, itu free 30 GB. Kemudian yang mau akses Ruang Guru misalnya, itu ada khusus ya untuk Ruang Guru. Itu datanya gratis, masuk ke Ruang Gurunya juga tidak perlu bayar. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau mau video conference, itu juga ada 30 GB gratis. Tapi juga harus menggunakan iCloud X ya, punyanya Telkomsel atau pakai Webex. Nah, ini yang kita siapkan agar pembelajaran daring itu di rumah bisa jalan. Tapi ternyata sekalian, nanti datanya akan saya sampaikan, banyak daerah-daerah itu yang tidak siap. Dan tidak siap ya, apakah masalah jaringan internet, masalah gawai ya, gurunya punya gawai, tapi pada akhirnya muridnya yang nggak punya, misalnya seperti itu. Akhirnya kita coba dengan kerjasama dengan TVRI, ini program 3 bulan ya, mulai April, Mei, Juni nanti. Ini kita pakai program TVRI. Ini sebenarnya untuk memfasilitasi awalnya bagi daerah-daerah yang nggak punya akses internet, tapi punya akses TVRI. Tapi kalau RRI, ini kami serahkan ke teman-teman pemerintah di lokal ya, pemerintah daerah, itu untuk kerjasama dengan RRI setempat atau radio lokal. Beberapa daerah sudah menggunakan ya, seperti Sanggau, Kalimantan Barat, kemudian Halmahera Selatan, ada di antara teman-teman guru. Jadi kalau kita lihat ini platform aplikasi pembelajaran daring yang dipakai oleh Ruang Belajar, Ruang Guru, ada yang pakai platform mandiri yang diselenggarakan oleh sekolah, yang dikembangkan oleh sekolah sendiri. Kemudian yang berikutnya kecil ya, ada Kuiper, Zenius, Modo, dan seterusnya. Nah, tetapi sekalian, banyak guru-guru kita itu yang masih terus mengejar ketuntasan kurikulum. Walaupun itu bukan salah gitu ya. Memang kita berharap kurikulum tuntas. Kalau alat pembelajarannya itu mencukupi, tersedia. Tetapi bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan penggunaan belajar daring ini sebenarnya Kemdikbud melonggarkan masalah ketuntasan kurikulum. Jadi kita berikan keleluasaan untuk guru untuk memilih topik-topik esensial yang perlu diberikan kepada siswanya selama musim COVID. Nah, yang
ya masih sebagian besar mengejar ketuntasan. Alasannya bermacam-macam yang saya terima. Saya terima bermacam-macam. Tapi ini yang terjadi di lapangan. Nah, sekarang Ibu sekalian, apa sebenarnya yang menjadi kendala guru dan siswa dalam menerapkan belajar dari rumah? Saya juga agak sedikit ya bukan kaget ya, tapi justru ini yang pertama itu yang dari guru yang kita survei ini menyatakan bahwa kemampuan mengoperasikan perangkat digital ini menjadi hambatan utama. Jadi walaupun guru itu punya komputer, punya gadget, akses internet itu tidak bermasalah, tapi justru ini yang menjadi masalah. Bagaimana mengintegrasikan perangkat digital dalam pembelajaran. Dan ternyata termasuk di dalamnya bagaimana membuat konten-konten pembelajaran berbasis digital yang bervariasi. Jadi konten yang berbasis teks, berbasis video, animasi, dan seterusnya. Ini yang dirasa masih kurang bagi sebagian besar guru. Jadi 67% guru ini menyatakan ini sebagai hambatan. Nah, yang kedua, ini ketersediaan sarpras ya, yang dimiliki siswa. Nah, ini banyak guru-guru yang mengadu ke Kemdikbud. Ada yang gurunya lengkap perangkat digitalnya, tapi siswanya nggak punya. Ada siswanya yang punya, tapi hanya sebagian. Hanya sebagian saja yang punya, selebihnya nggak punya. Jadi ini yang dianggap sebagai hambatan. Nah, dari faktor siswa, ada dua hal yang dirasakan. Yang pertama itu masalah komitmen, motivasi, kedisiplinan. Jadi internal siswa. Mungkin ini juga berkaitan dengan variasi pembelajaran di rumah. Banyak anak-anak kita itu yang sudah merasa bosan ya dengan tugas-tugas yang hanya sekedar mengerjakan soal-soal setiap hari atau merangkum buku. Pokoknya hal-hal yang dianggap kurang bermakna bagi siswa. Sehingga motivasinya turun, disiplinnya ya semakin kendor, dan seterusnya. Nah, faktor yang kedua itu lingkungan belajar siswa. Jadi faktor orang tua yang kurang mendukung, anggota keluarga lain, rumah yang sempit, dan seterusnya itu jadi hambatan para siswa. Nah, sekarang Ibu sekalian, karena faktor-faktor di atas, keterbatasan di atas, sehingga banyak guru yang tidak melakukan pembelajaran interaktif. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, data yang lain ketiga ya. Jadi lain ketiga ini, guru yang aktif melakukan pembelajaran daring secara interaktif itu sekitar 18%. Jadi dia langsung berhubungan dengan siswanya, baik melalui platform rumah belajar, kemudian platform online lain, maupun platform sekolahnya sendiri. Ini 18%. Kemudian ada juga guru. Nah, ini yang meminta siswanya hanya belajar dari sumber belajar elektronik. Jadi menugaskan kepada siswanya untuk mencari materi di website, di berbagai tempat. Nah, itulah yang diminta dipelajari. Saya hanya menduga ini kira-kira guru yang sebenarnya punya gadget, ya, akses internet tidak masalah, tapi kemampuan mengintegrasikan perangkat digital dengan konten-konten yang lebih menarik itu tidak dia kuasai. Seperti pengakuan yang pertama tadi. Nah, yang terbanyak, Ibu sekalian, para guru ini adalah memberikan soal kepada siswa, kemudian agar belajar menggunakan buku teks, kemudian membaca buku pengayaan, kemudian membuat proyek,
Ada juga yang meminta siswa menyalin ulang materi pelajaran. Jadi itu yang terjadi di lapangan. Ini kita surveinya di daerah 3T dan non 3T. Yang 3T ini daerah pedesaan, daerah terpencil, non 3T ini adalah di daerah-daerah perkotaan yang akses internetnya bagus. Jadi ini survei kilat yang kita lakukan selama bulan April. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, karena pembelajaran secara daring masih jadi hambatan di beberapa tempat, akhirnya kita bersama Komisi 10 DPR RI memutuskan untuk menggunakan TVRI ini sebagai pembelajaran bagi anak-anak yang tidak punya akses internet, atau bagi anak-anak yang sudah mulai bosan ya dengan tugas-tugas guru yang hanya itu saja. Hanya kita pakai TVRI ini selama 3 bulan ke depan. Dan hasilnya seperti ini, ketika kita survei, dari 35% anak-anak kita itu menonton TVRI, menonton program dari rumah. Cuma memang ada keluhan sekalian, beberapa daerah yang listriknya itu hanya hidup malam hari. Dari sejumlah tempat listrik ada, TV ada, tapi hanya bisa malam hari yang on listriknya itu. Dan kita sekarang sudah fasilitasi agar materi TVRI ini bisa di-copy, di-relay ulang, di-relay di TV lokal bagi anak-anak yang mungkin akan belajar malam hari. Nah, ini buat sekalian, radio ini kan sebenarnya sudah istilahnya sudah banyak ditinggal. Tapi di daerah 3T yang tidak ada akses internet, tidak ada akses TV, mungkin sebagian belum ada PLN listrik, ya. Ini sangat membantu. Jadi kalau lihat ini ya, memang kecil ya, yang mengakses internet RRI 6%, kemudian yang radio lokal selain RRI sekitar 4%. Artinya ada 10% anak-anak kita yang sebenarnya masih menggunakan RRI. Inilah yang kami dorong kepada semua kepala dinas di seluruh Indonesia agar menggunakan RRI ini sebagai platform pembelajaran. Walaupun teknologinya mungkin sudah ketinggalan, tapi ini akan sangat membantu. Sebuah hari kami video conference dengan teman-teman dari NTT, kemudian dari Halmahera Selatan, Sanggau, Kalimantan Barat. Ini dipakai. Jadi ini yang mengkoordinasikan adalah kepala dinas tempat, kerjasama dengan RRI, kerjasama dengan radio lokal, kemudian guru bergantian menyajikan pembelajaran yang bisa diikuti oleh anak-anak yang akses internet dan TV-nya itu terbatas. Nah, teman-teman sekalian, dengan belajar dari COVID-19 ini dan belajar dari kendala-kendala tadi, apa peluang kita ke depan? Teman-teman sekalian, kita masih belum yakin bahwa COVID ini akan segera berakhir dalam waktu dekat. Jadi, walaupun PBDB tetap dilaksanakan sekarang ini, ditambah dengan rencana kalender pendidikan itu masih tetap bulan Juli, maka kita harus bersiap 2 hal. Jadi yang pertama, bagi daerah-daerah yang sudah dinyatakan zona hijau oleh otoritas pendidikan, ini kemungkinan 13 Juli sudah mulai sudah mulai dibuka ya. Tapi dengan catatan itu atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, otoritas kesehatan.
Kalau belum dinyatakan sebagai daerah hijau, itu kita tidak. Tetapi yang boleh membuka sekolah itu adalah pemerintah daerah. Kemdikbud hanya memberikan syarat-syarat dan prosedur apa yang harus dilakukan ketika sekolah akan dibuka. Jadi misalnya sarpras, sekolah itu sebelum digunakan, dibuka kembali, itu harus dibersihkan dan disterilisasi, sterilkan. Misalnya itu. Kemudian sekolah harus punya tempat cuci tangan di berbagai tempat dengan satu sekolah. Dan yang syarat kedua misalnya transportasi ke sekolah itu harus aman. Nah, ketika pembelajaran di sekolah itu berlakulah protokol kesehatan. Misalnya harus pakai masker semuanya. Kemudian anak-anak sebelum masuk kelas harus cuci tangan. Kemudian jaga jarak itu harus dilakukan sehingga anak-anak kita itu tidak harus masuk penuh, itu harus bergantian. Jadi separuh mungkin masuk pagi, separuh masuk siang, atau gantian tiap hari. Jadi protokol-protokol kesehatan seperti itu akan tetap kita lakukan. Nah, yang kedua, bagi daerah yang masih dinyatakan tidak aman COVID, maka pembelajaran berbasis teknologi ini akan terus berlanjut sampai daerah itu betul-betul aman. Nah, kita harus mempersiapkan pembelajaran berbasis teknologi ini ke depan dengan maksimal. Nah, ini buat sekalian. Ini beberapa exercise yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama, menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran. Internet, gawai, listrik, laptop. Internet dan listrik memang bukan wilayah Kemdikbud, tapi kami sudah komunikasi dengan Kominfo karena ada program internet masuk desa, listrik juga dengan PLN dan Kementerian ISDM. Nah, gawai dan laptop kita memang dari pusat masih ada program pengadaan gawai ini, tapi juga di daerah DAK, buat sekalian, itu masih ada juga. Jadi mohon kepada para kepala dinas, provinsi maupun kabupaten kota, tolong DAK pengadaan komputer, laptop itu harus segera diadakan. Jangan sampai ini tidak dilakukan ya walaupun kita dalam keadaan masa seperti ini. Dan laptop ini sekalian, kalau sudah ada di sekolah itu agar dipinjamkan itu kepada siswa. Jadi jangan sampai masa sekarang sekolah tutup, laptopnya tidak dipakai. Nah, ini yang kedua, ini saya kira yang harus kita intensifkan, memberikan pelatihan kepada guru tentang pembelajaran daring, pelatihan tentang manajemen pembelajaran jarak jauh bagi kepala sekolah, termasuk juga memberikan pelatihan parenting kepada para orang tua, bagaimana mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Jadi ini yang harus dilakukan. Terus yang kedua, yang ketiga, mendorong guru menggunakan media komunikasi medsos yang gampang diakses oleh anak-anak kita. Jadi ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, apapun juga yang bisa dilakukan oleh guru. Itu bisa dilakukan untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, yang keempat, mendorong gerakan guru berbagi. Tolong Ibu dan Bapak sekalian, banyak sekali guru-guru kita yang sudah punya praktek baik, terutama guru-guru IG ya, saya lihat memang sangat potensial ya karena pelatihan-pelatihan berbasis digital IG ini luar biasa. Saya kira praktek-praktek baik itu dihimpun, entah itu di website IG pusat atau IG daerah gitu ya. Yang itu gampang diakses oleh guru-guru untuk belajar praktek-praktek yang selama ini sudah jalan tanpa harus menunggu ya. Karena praktek-praktek yang sifatnya kontekstual itu akan sangat mudah
dilakukan oleh guru untuk dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nah, kemudian yang kelima, ini mengembangkan program atau tayangan TV yang lebih inovatif. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, apa yang disiarkan TVRI sekarang itu adalah materi-materi yang existing ada di Kemdikbud atau di partner kerja kita. Jadi yang existing aja. Nah, kita berharap kalau misalnya IGI, kalau misalnya pemerintah daerah punya video-video pembelajaran yang bagus, itu akan kita himpun, kita kumpulkan untuk bisa dijadikan program tayangan TV ke depan. Kami dikritik oleh sejumlah teman-teman ya, ini materinya jadul, kurang kekinian dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman punya, kami akan sangat gembira untuk bisa ditayangkan melalui program tayangan TV. Tentu yang keenam, ini kami harapkan pemerintah daerah untuk mengeksplorasi penggunaan radio, ya, baik RRI, radio lokal atau radio komunitas. Ini untuk membantu anak-anak yang tidak ada akses internet atau TV, sehingga mereka bisa mengikuti program-program terjadwal, ya, daripada nanti para guru itu harus mengajar secara manual, mendatangi mahasiswa atau kelompok belajar siswa. Itu kalau bisa dikoordinasikan menggunakan RRI atau radio lokal itu akan sangat. Kemudian jadwal guru-guru itu untuk mengisi kelas, ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 9 ya kalau Pemda, atau bahkan sampai kelas 12 untuk SMA dan SMA. Saya kira ini Ibu sekalian sebagai bahan diskusi kita ke depan. Tapi nanti silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan di luar yang saya sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Saya pikir ulasan yang sangat komprehensif dan bisa kita menyimak dengan baik, mengingat penjelasannya sangat jelas dan dilengkapi oleh data-data yang saya pikir sangat akurat. Untuk apa langkah-langkah selanjutnya termasuk aktivitas guru dalam mengembangkan dirinya, tentu organisasi profesi sangat juga penting untuk ikut mendukung program-program dari pemerintah tadi. Untuk itu saya persilahkan dulu kepada sebelum ke Pak Kadis, ke Pak Ketua Umum IGI untuk memaparkan langkah-langkah IGI dalam kondisi saat ini. Kepada Ramli Rahim, persilakan. Ya. Terima kasih Kanda Ketua Wilayah sekaligus moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dirjen Dikdasmen, Pak Hamid Muhammad yang selalu luar biasa, Pak Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, ke teman-teman IGI Wilayah dan IGI Daerah se-Sulawesi Selatan, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru se-Sulawesi Selatan. Ada juga mungkin dari luar Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali bertemu di forum yang di dunia maya ini. Saya mohon maaf Pak Dirjen, agak terlambat bergabung. Saya baru berpisah dengan kawan-kawan IGI Kutai Kartanegara. Ada satu juga praktik baik yang terjadi di sana. Mereka menggunakan channel YouTube itu, namanya Kota Raja Channel. Jadi mereka ini disambungkan oleh Bapak Bupati kepada semua sekolah di Kutai Kartanegara, diupayakan segala macam cara, termasuk di daerah-daerah yang selama ini tidak ada internet. Mereka mengupayakan maksimal untuk bisa menjangkau di daerah. Padahal Kutai Kartanegara ini termasuk daerah yang luas wilayahnya luar biasa. Tapi Bupatinya karena sangat mendukung, teman-teman IGI juga, beliau tadi Pak Bupati berterima kasih luar biasa karena IGI respon sangat cepat dan menangani semuanya. Dan mereka menyebut diri sebagai guru penggerak. Saya dalam hati agak
sedikit tertawa karena guru penggerak ini kan belum jalan juga, tapi mereka mengklaim diri sebagai guru penggerak. Ya sudahlah, yang penting mereka sudah bergerak. Nah, Pak Dirjen yang saya hormati, saya dalam masa COVID ini sudah 3 forum Pak dengan Pak Dirjen, dan ada satu hal yang luar biasa. Dari satu forum ke forum berikutnya ada yang berbeda selalu. Dan dari ketika tentang teman-teman negeri dari Semarang, kemudian dari Maluku, dan sekarang dengan Sulsel, ada data-data baru yang selalu dimunculkan Pak Dirjen, dan ini saya pikir sesuatu yang baik dalam pembelajaran kita. Nah, ada 2 hal tadi yang diberikan tantangan ke kita oleh Pak Dirjen. Yang pertama adalah mengumpulkan praktek-praktek baik untuk teman-teman guru di Indonesia selain IGI. Ya. Saya menyadari betul sebagai Ketua Umum IGI Indonesia, Ketua Umum IGI, ada 3 hal sebenarnya yang dimiliki teman-teman IGI yang kemudian mereka bisa bergerak luar biasa, sangat cepat merespon persoalan COVID-19 ini. Yang pertama, mereka tidak bergantung pada anggaran. Kalau ada anggaran, alhamdulillah jalan. Tidak ada anggaran juga mereka enjoy saja, tidak ada masalah dengan itu. Yang kedua adalah skill. Mereka memang memiliki kemampuan yang sudah cukup untuk melakukan semua jenis proses pembelajaran dunia maya. Kemudian yang ketiga adalah semangat berbagi dan saling menumbuhkan. Ketiga hal ini berpadu dengan di tangan kawan-kawan IGI, dan ini yang membuatnya mampu berjalan. Salah satu dari 3 ini tidak ada, saya kira sangat sulit untuk melakukan proses seperti sekarang. Memiliki keinginan berbagi tapi tidak punya kemampuan, skillnya tidak ada, tetap tidak bisa berjalan. Bergantung pada anggaran tidak bisa berjalan juga, karena kita tahu pemerintah menjalani mekanisme-mekanisme tertentu untuk bisa mencairkan anggaran, dan teman-teman IGI ternyata bisa bergerak tanpa harus bergantung anggaran. Kemudian ada dukungan besar dari PSMK yang menyediakan kita yang namanya Webex, dan ini digunakan secara maksimal oleh kawan-kawan IGI, meskipun ternyata masih merasa kurang. Salah satu tanda bahwa kurang, Pak Dirjen, adalah hari ini kami menggunakan Zoom. Ya, jadi itu ternyata masih kurang. Meskipun Sulsel ini punya Lontara, tapi karena ada jadwal yang harus dijalani, jadi mereka menggunakan Zoom kali ini. Kemudian tantangan kedua di kita dari Pak Dirjen tadi adalah bagaimana mengembangkan kemampuan kawan-kawan guru di tempat lain yang jumlahnya masih sangat besar tadi dalam persentase, agar juga bisa terlibat dalam proses pembelajaran kelas jauh yang betul-betul baik. Kalau seperti ini kan video conference seperti ini bukan pembelajaran seperti ini sebenarnya yang dijalankan oleh teman-teman, tapi mereka sudah belajar yang namanya video script, kemudian namanya video pembelajaran, kemudian mereka belajar menggunakan komik dan sebagainya, itu teman-teman sudah aplikasikan di lapangan. Hanya memang ada berbagai kendala ketika di dunia kemarin, ketika masalah COVID belum ada, itu masih ada 5 kategori guru yang tidak mau berubah saat itu. Yang pertama, guru-guru konservatif yang sudah merasa, ya sudahlah, kemampuan saya sudah cukup, anak-anak saya juga ada yang jadi dokter, ada insinyur, ada profesor malah. Gitu. Jadi buat apa saya berubah? Kemudian yang kedua adalah guru-guru yang takut sama organisasi tertentu. Ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang sadar diri salah itu, mereka sadar diri bahwa mereka penuh kekurangan, tapi tidak tahu harus belajar di mana. Ini teman-teman di Pasi IGI sudah mulai fasilitasi. Kemudian ada memang yang sikapnya pesimis, ya. Pesimisme ini membuat mereka tidak jadi berubah. Jadi mereka merasa, sudahlah, ini kan susah. Saya tidak mungkin bisa mengikutinya, saya tidak mungkin bisa belajar, dan karena itu mereka tidak berubah. Dan yang ketiga, yang mentalitasnya memang sudah malas. Jadi sejak jadi guru sudah awal, mungkin juga karena passion mereka bukan guru, akhirnya mereka tidak bisa berubah, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan merasa sarjana pendidikannya sudah cukup untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dirjen sudah luar biasa buat kita, saya tidak perlu terlalu panjang. Yang pasti bahwa kawan-kawan IGI akan terus-menerus bergerak. Saya melihat perkembangan anggota IGI itu luar biasa di Sulawesi Selatan dalam 3-4 minggu terakhir ini. Bertambah, mungkin ada hampir 2.000 orang pertambahan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ini menunjukkan bahwa animo orang-orang untuk belajar dunia digital, dunia teknologi daring ini, itu luar biasa. Sebenarnya kami tidak mewajibkan mereka menjadi anggota IGI. Mau anggota IGI, mau bukan anggota IGI juga tetap kita siap berbagi. Cuman memang mungkin mereka sudah merasa ada semacam keinginan untuk bergabung bersama kita. Kemudian di tempat ini juga kami sampaikan terima kasih banyak Pak Dirjen. Kemarin alhamdulillah
organisasi penggerak sudah menyetujui Ikatan Guru Indonesia, seluruh aspek administrasi sudah disetujui, meskipun penuh perjuangan di kami karena memang selama ini alamat-alamat persuratan kita di Makassar, ketua umumnya di Makassar soalnya, jadi kemudian ini harus kami pindahkan semua ke Jakarta. Dan alhamdulillah semua sudah selesai dan kemarin sudah kami diberi persetujuan dengan proses itu. Insya Allah kami akan terus-menerus bergerak. Kemdikbud, terima kasih banyak atas segala bantuannya juga buat kami untuk bergerak, meskipun kami sudah memproklamirkan kemana-mana tidak membutuhkan anggaran, tidak harus bergantung pada anggaran, tetapi insya Allah IG akan terus-menerus bersama dengan Kemdikbud. Kadang-kadang kami agak keras ke Kemdikbud, itu hal biasa, karena buat kami, niat kami satu saja, ingin melihat pendidikan kita lebih baik. Pak Kadis, terima kasih banyak. Pak Dirjen Sulawesi Selatan ini luar biasa. Mereka punya cara sendiri untuk melakukan proses pembelajaran. Mungkin Pak Kadis sebentar akan menjelaskan itu. Dan selain RRI juga jalan, mereka juga melakukan E-Pandrita namanya. E-Pandrita ini proses pembelajaran terus-menerus berjalan di Sulawesi Selatan dan tidak banyak provinsi yang bisa seperti itu dalam waktu cepat. Ini karena sejak dulu mereka sudah menyiapkan semuanya dan memasuki masa COVID-19 ini mereka sudah memaksimalkan proses itu. Saya kira ini yang saya sampaikan. Saya tidak boleh panjang karena masih ada Pak Kadis. Kemudian Pak Dirjen, saya yakin betul waktunya tidak begitu banyak karena banyak mengisi acara. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak sekali lagi ke Pak Dirjen, Pak Kadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Dinda Ketum yang telah menjelaskan tentang aktivitas SIGI. Dan saya pikir ya tetap jaga kondisi ini, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang saya pikir positif untuk guru. Dan alhamdulillah IG Sulawesi Selatan memang peningkatan anggotanya cukup signifikan dan masih teratas di Indonesia. Yang mudah-mudahan provinsi lain bisa ikut dan terus melakukan pelatihan-pelatihan. Dan selanjutnya saya pikir ini juga informasi sangat penting akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Basri MPD. Ya, sekedar informasi Pak Dirjen bahwa beliau baru 3 bulan tetapi sudah melakukan lompatan-lompatan yang saya pikir sangat meningkatkan kemampuan potensi pendidikan di Sulawesi Selatan ini, dan saya pikir telah melakukan beberapa inovasi-inovasi yang pas menjabat dihadang oleh COVID. Dan untung beliau sangat berpengalaman karena beberapa bidang di Dinas Pendidikan beliau telah komandoi. Kepada Pak Kadis kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, ya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dirjen Pendidikan Dasar Menengah, ya, yang Didas, yang saya hormati Pak Hamid. Saya memperkenalkan diri, Pak. Saya orang lama Pak Dinas Pendidikan. Jadi waktu saya di Kabid Dikdas, Bapak sudah Dirjen, kemudian Pak Didik Direktur SMP, kemudian Bapak kami dan seterusnya. Jadi alhamdulillah cuma kami Pak di selatan ini digeser-geser dari bidang ke bidang Pak. Dari Kabid Dikdas dipindahin ke Kabid SMA, kemudian Kabid SMA dipindahin lagi di PKPLK. Nah, sekarang ya disuruh lagi menangani secara keseluruhan Pak. Mungkin tidak lagi tempat Pak. Jadi sudah SD, SMP, SMA, PKPLK. Jadi ruangan-ruangan yang ada di pendidikan Pak, ya hampir saya sudah pernah duduk di semua. Itu sekedar informasi. Jadi kalau terkait dengan pendidikan, kami sudah mempersiapkan, ya, mempersiapkan dengan baik dari tahun ke tahun. Yang saya hormati Pak Ketua Umum IGI, Pak Ramli, yang sangat hebat dan sangat inovatif. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Kanda. Ya, kemudian ada Pak Ketua IGI, ya,
Provinsi Selatan. Ini juga luar biasa. Ya, Pak samping kepala sekolah yang inovatif, Pak. Saya tempatkan dulu di sekolah yang kecil, SMA kecil di pinggir kota. Ya, tapi karena berhasil, saya geser lagi, Pak, ke SMA yang besar. Ya, kalau berhasil lagi di sini, saya akan masukkan nanti sekolah yang paling besar lagi di tempatnya. Dan nggak boleh langsung, walaupun ketua wilayah, nggak boleh langsung ke sekolah yang besar. Yang boleh itu dulu, baru sedang baru yang besar. Kalau berhasil lagi, ya kita akan tarik ke provinsi. Nah, ini kemudian teman-teman yang bergabung di room ini ada kepala sekolah SMA, kalian, ala SMK, guru-guru. Ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi walaupun hari Sabtu ya, kita tetap melakukan aktivitas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan kita di Sulawesi Selatan. Bapak Dirjen yang saya hormati, kami dari Dinas Pendidikan sebelumnya memang sedikit agak terbantu Pak Dirjen karena kita sudah punya Evandrita yang itu hampir menjangkau sekitar 70 sekolah. Ya, 70 sekolah baik SMA maupun SMK yang ada di selatan. Itu sebelum COVID-19 ini. Jadi sebelum pandemi ini kita memang sudah punya Evandrita itu walaupun belum semua sekolah tersentuh. Ya, saya kena laporan Pak Dirjen bahwa kami masih memiliki 31 SMA yang ada pada remote area, dari 31 sekolah SMA di remote area dan 6 SMK negeri yang ada di remote area yang berada di 13 kabupaten kota. Ya, 13 kabupaten kota, ada yang di pulau, ada yang di puncak gunung, di sana ya. Ada di beberapa tempat-tempat yang inilah yang kemarin kami 2019 kami sudah fasilitasi dengan komputer ya lewat APBD. Kemudian kita juga sudah menggunakan memfasilitasi PISAK dan Gensek. Jadi 31 SMK SMA ini dan 6 SMP ini kita sudah fasilitasi fasilitas untuk melakukan karena kemarin persiapannya itu UMBK Pak Dirjen. Jadi untunglah kita di Selatan ini kita paksakan 3 tahun terakhir ya. Sebelum semua provinsi UMBK 100% sukses sudah UMBK. Jadi ada juga bagusnya. Ada juga bagusnya Sulawesi Selatan mengambil inisiatif untuk melakukan UMBK 100% lebih awal. Dan ternyata kritikan kemudian sorotan yang diberikan kepada kami dari sekolah, ya, dari kepala sekolah itu berbuah manis. Buah manisnya itu pas pandemi COVID-19 ini terjadi, nah, kita sudah punya fasilitas atau sarana-prasarana untuk memudahkan itu. Nah, akhirnya kita gunakan Evandrita. Nah, cuma sayangnya tadi itu Pak Dirjen, ada 70% sekolah kita yang ada masih ada 30% yang belum terjangkau oleh fasilitas internet walaupun kita siapkan sarana-prasarana yang tadi. Kemudian yang berikutnya lagi yang perlu saya sampaikan bahwa memang transformasi model pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini memang memaksa guru-guru kita memang melakukan inovasi, memaksa guru-guru kita untuk melakukan kreasi. Saya selalu menyampaikan kepada kepala sekolah kalau ada keluhan, ya cobalah dimanfaatkan dan dimaksimalkan konsep manajemen berbasis sekolah. Ya kan, kalau manajemen berbasis sekolah itu efektif dilakukan, saya kira kepala sekolah bersama dengan guru-guru bisa mengantisipasi semua persoalan-persoalan yang terjadi. Ya, misalnya perubahan pembelajaran dari belajar sekolah menjadi belajar di rumah. Kemudian pembelajaran online, dan yang menurut saya yang paling penting disiasati, saya sependapat dengan Pak Dirjen tadi, dengan model pembelajaran tatap muka yang sebelumnya di sekolah, kemudian berubah menjadi tatap layar. Jadi ada lagi istilah baru Pak Dirjen ini, yang tatap muka menjadi tatap layar. Jadi, nah kemudian ini yang menurut saya memang membutuhkan inovasi dari guru, inovasi dari sekolah ya bersama dengan gurunya, karena kalau konten-kontennya tidak menarik, maka ini akan membuat siswa terjenuh.
Ya, jadi kalau di Sulsel itu saya selalu mengistilahkan Pak Dirjen itu pembelajaran yang adaptif. Ya, pembelajaran yang adaptif artinya adaptif menyesuaikan dengan situasi kekinian. Ya, tentu sangat jauh berbeda belajar dengan tatap muka di sekolah dengan belajar melalui tatap layar. Nah, kemudian yang lain lagi ada nilai-nilai tergantikan. Ya, ada nilai digantikan oleh teknologi seperti hadiran guru di depan kelas, suasana kelas, interaksi serta ini di sekolah. Ini langsung diganti dengan teknologi. Nah, sehingga kehadiran pendidikan berbasis teknologi sebagai pendukung model pembelajaran selama ini juga memaksa guru-guru kita untuk menyesuaikan. Nah, penyesuaian inilah yang menurut saya penting. Nah, alhamdulillah kemarin ada edaran dari Pak Menteri, ya, yang mengatakan bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk membeli kuota. Nah, membeli kuota, baik kuota untuk guru maupun kuota untuk siswa. Cuma ini kelihatannya kepala sekolah kita ini kadang ada yang ketakutan Pak Dirjen. Ya, bagaimana membuat rumusannya ini terkait dengan pembelian kuota untuk guru dan siswa dalam rangka melakukan pembelajaran. Nah, ini yang ada ketakutan tersendiri oleh kepala sekolah untuk merubah ya rencana anggaran sekolahnya, kemudian pembelajaran tadi berubah dari sekolah ke rumah. Nah, kemudian yang penting juga yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang standar penilaian pendidikan. Jadi standar penilaian pada fase pembelajaran online ini, ya ini juga menjadi sesuatu yang penting saya kira untuk kita dapatkan supaya karena terus terang saja sampai hari ini kita melakukan pembelajaran daring ini dengan kreasi-kreasi yang ada dari Dinas Pendidikan Provinsi dan dari teman-teman MKKS. Nah, kebetulan pada saat pemberlakuan pembelajaran di rumah ini, saya sekaligus laporkan Pak Dirjen itu sebelumnya itu kami kebetulan Dinas Pendidikan itu dari 7 OPD itu tergabung di gugus tugas. Jadi ada gugus tugas yang dibentuk oleh Pak Gubernur itu terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini. Nah, Dinas Pendidikan alhamdulillah masuk di situ, salah satu OPD dan 7 OPD yang terlibat. Nah, sehingga kami punya kesempatan untuk melakukan interaksi, kami punya waktu dan kesempatan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah, khususnya Pak Gubernur sebagai Ketua Gugus, sehingga alhamdulillah beberapa kebijakan-kebijakan ini berpihak ke kami. Nah, salah satu yang sampai hari ini kami rancang adalah bagaimana model pembelajaran daring ini tidak terlalu sentralistik. Ya, jadi selama ini kan yang kami lakukan selama kurang lebih 1 bulan terakhir adalah semua pembelajaran itu kita terapkan lewat Epandrita, ya. Kemudian kita memilih guru-guru yang kita anggap memiliki kemampuan dan kompetensi bagus, kemudian kita bergantian menggunakan fasilitas Epandrita itu, itulah yang kemudian ditransfer ke sekolah dengan guru-guru kita yang ada di kabupaten kota. Nah, untuk fase perpanjangan yang keempat ini, nah berlangsung sampai tanggal 29 sementara Pak Dirjen, saya mencoba bahwa materi pembelajaran baik dari kementerian lewat TPRI, kemudian dari Pandrita yang ada di provinsi itu langsung diolah dulu ya di kabupaten, sehingga kami sekarang ini mempersiapkan setiap sekolah itu, setiap kabupaten satu sekolah untuk melakukan kreasi ya seperti satu SMA. Jadi 24 kabupaten saya siapkan satu SMA, satu SMK dan guru-gurunya. Kita kerjasama dengan MKKS dan MGMP supaya konten-konten pembelajaran yang sifatnya makro tadi, yang sifatnya sentralisasi, bisa disaring dulu di MGMP dan MKKS Kabupaten Kota. Ya, nanti ini mudah-mudahan bisa jadi 1-2 hari ini kami menyiapkan perangkat pembelajaran dan sarananya sekaligus untuk satu sekolah itu 3 kelas.
3 kelas, dan nanti di situ walaupun siswanya tidak ada, jadi gurunya nanti di situ berinovasi, berkreasi, kemudian membuat konten-konten pembelajaran yang menarik setiap kabupaten kota. Jadi satu sekolah SMA, satu sekolah SMK. Nah ini nanti yang akan kita lakukan secara bersama-sama sehingga bisa konten-konten lokal itu dan bahasa-bahasa lokal itu bisa menjadi pengantar di setiap kabupaten. Ya misalnya saya kasih contoh, kalau di Sulsel itu tentu beda kalau misalnya guru di Makassar ini mengajar dengan guru yang di Toraja sendiri, kan ada bahasa-bahasa yang pengantar-pengantar yang menarik itu. Kemudian begitu juga di Selayar, ya, Bukit Timur, dan semua sekolah-sekolah yang terjauh. Nah, memang saya bagus sekali tadi Pak Dirjen itu memasukkan konten-konten yang menarik. Kalau kita di Sulsel ini, lewat Pandita, justru ada kuis Pak Dirjen. Jadi di akhir pembelajaran itu kita buat kuis. Jadi ada kuis-kuis, ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman yang ada di IGI juga. Nah, itu. Kemudian yang penting juga adalah bagaimana sekolah-sekolah kita ini melakukan pertama terkait dengan teknologi. Ya, memang harus diaktifkan dia seperti jangankan teknologi, ya, jangankan IT kita, UKG guru saja di Sulsel itu Pak Dirjen sekali saya laporkan di 2015 itu masih hanya 36% Pak Dirjen yang sesuai dengan standar berdasarkan UKG 2015 guru SMA kita, hanya 36% yang masuk kategori layak mengajar dan punya kemampuan mengajar yang baik. Nah itu baru dari segi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya, apalagi sekarang dibebani lagi dengan teknologi. Tapi saya kira dengan langkah-langkah yang kita lakukan, dengan pengalaman saya yang saat di Dinas ya dan SMA, PKPLK, ini sedikit bisa membantu. Apalagi saya disupport habis oleh IGI. Wah ini juga menurut saya satu amunisi ya, satu penyemangat buat saya, karena ada ketua umum IGI, ada ketua IGI wilayah, ini memberikan support yang luar biasa. Cuma memang yang juga menjadi kendala kami Pak Dirjen ini terkait dengan kultur masyarakat, terkait dengan pembelajaran daring ini. Kelihatannya di samping kesiapan inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yang penting juga saya kira ini kita model bagaimana partisipasi orang tua. Ya, partisipasi orang tua ini kita mungkin ada cara atau strategi yang kita lakukan sehingga orang tua ini mampu ikut berpartisipasi. Karena merubah paradigma pembelajaran dari sekolah ke rumah, memang ini sangat ditentukan oleh bagaimana orang tua siswa itu terlibat secara aktif. Ya. Nah, kemudian ini juga kami sudah melakukan langkah-langkah, dan terutama yang penting saya kira juga Pak Dirjen ini tahu betul bahwa bagaimana mendorong ya sekolah-sekolah kita, terutama yang punya fasilitas masih sangat terbatas ya, sangat terbatas, terutama tadi terus terang saja di remote area kita itu seperti Pak Dirjen tadi sampaikan, ya masih ada listrik yang sama sekali tidak ada listriknya ya, hanya malam hari saja, itu pun dengan keterbatasan yang ada. Nah, itu sudah kami lakukan, tapi memang masih perlu support dan dukungan dari Pak Dirjen untuk sekolah-sekolah kami yang ada di Sulawesi Selatan ini. Saya kira ini Pak Dirjen untuk bahan diskusi kita ke depan. Yang pasti bahwa kami sudah siap untuk melakukan langkah-langkah terbaik, dan kami selalu berharap dukungan, bimbingan dari Pak Dirjen, khususnya Sulawesi Selatan. Kami yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Pak Dirjen ini, SMA, SMK, SLB akan semakin baik ke depan. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Para peserta yang saya hormati dan saya banggakan, para guru-guru yang luar biasa yang sempat hadir dan bergabung dalam diskusi ini. Tentu
setelah tiga pemateri ini, ya kita telah mendengarkan tadi ulasan dalam menghadapi pembelajaran kondisi saat ini maupun yang lalu dan persiapan yang akan datang kita telah dengarkan bersama. Dan untuk itu kami buka sesi tanya jawab dan saya minta kepada Sekretaris IGI untuk mempersilahkan teman-teman yang sempat bertanya. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Wilayah. Kesempatan yang kami hormati Pak Dirjen, Pak Ketua Umum Nomor Rahun, kemudian Pak Kadis. Sebelum kita lanjut ke cara kita, saya ingin juga melaporkan Pak Dirjen bahwasanya di Sulawesi itu khusus untuk di Dinas Pendidikan Provinsi Selatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, ada beberapa tambahan yang diberikan bahwasanya di Sulawesi Selatan dalam rangka kegiatan belajar dari rumah itu tadi disampaikan ada Evandita Digital Learning. Evandita ini merupakan sebuah layanan pendidikan berbasis teknologi informasi komunikasi yang digawangi oleh Dinas Pendidikannya di Telkom. Kemudian yang kedua Pak Dirjen yang tadi dijelaskan di Radio Republik Indonesia, jadi sejak tanggal 23 Maret itu Dinas Pendidikan sudah melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dimana bentuk kerjasamanya itu dari Dinas Pendidikan yang menyiapkan semua narasumbernya, kemudian yang menyiarkan ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat. Kemudian Pak, di sepanjang bulan Ramadan ini, Dinas Pendidikan juga melaksanakan pesantren Ramadan virtual. Ada pesantren Ramadan virtual yang sementara berlangsung ini, dan terakhir kemarin hari Jumat itu dalam rangkaiannya itu pesantren Ramadan virtual itu selain dalam bentuk pembelajaran jarak jauh, juga ada tadarus online. Di tadarus online ini kita laksanakan setiap hari selama 1 jam, 1,5 jam kita laksanakan di menggunakan perangkat aplikasi Zoom dan Webex, juga menggunakan live di channel YouTube. Jadi anak tadi juga bisa melihat langsung di channelnya Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Nah, untuk menjaga kejenuhan peserta didik selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, ada beberapa hal yang dilaksanakan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Kadis adalah menggunakan setiap sesi pembelajaran jarak jauh itu kita laksanakan quiz berupa game dengan menggunakan beberapa aplikasi yang usable bagi peserta didik. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pesan Ramadan ini, pada hari Senin ini kita sudah melaksanakan lomba ceramah secara online yang tentunya pesertanya dari rumahnya masing-masing. Kemudian kita juga melaksanakan perkusi atau lomba takbir yang dimana nanti akan kita laksanakan puncak acaranya pada malam takbiran secara online pada Dinas Pendidikan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, tambahan penjelasan dari Pak Kadis tadi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dan juga ada tambahan program yang dilaksanakan oleh Telkom di Dinas Pendidikan, yakni menyediakan room aplikasi seperti Webex dengan Zoom ini, kemudian ada cloud untuk Telkomsel, kita sediakan kurang lebih 30, yang dimana room ini itu kami bagikan kepada cabang dinas, kemudian kepada sekolah-sekolah komunitas untuk dipakai dan dijadwal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada beberapa hal kami laksanakan di Dinas Pendidikan. Baik, saya kira seperti itu tambahan penyampaian. Ini telah
kami lihat di room chat ada beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Jamaluddin, Pak dari Kabupaten Bone, Pak Dirjen. Bagaimana skenario kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke depan jika COVID-19 baru berakhir pada bulan Desember 2020? Di pertanyaan dari Kabupaten Bone, Pak, atas nama kira-kira apa skenario dari Kemdikbud jika COVID-19 ini baru berakhir di Desember 2020? Mungkin ada strateginya, Pak, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Itu, Pak, yang pertama. Kemudian untuk sementara ini saja dulu, Pak. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin sekaligus Pak Dirjen ini tentang terkait adanya usulan kurikulum darurat. Ya, mungkin seperti itu. Jadi ada relevansi pertanyaan tadi ini. Ada beberapa teman yang menitipkan pertanyaan, apakah dalam kondisi ini perlu dipersiapkan untuk kedepannya lagi ya ada kurikulum darurat istilahnya, tidak dadakan seperti saat ini. Terima kasih. Saya persilakan, Baik. Pak. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak sekalian, kita harus bersiap dua hal ya, dua opsi. Jadi opsi pertama, kalau awal tahun pelajaran yang akan datang ini COVID ini berakhir, maka kita siap ya untuk masuk pada pertengahan bulan Juli. Kayaknya minggu ketiga, Senin minggu ketiga Juli itu 13 Juli ya. Kita harus siap masuk. Tapi kalaupun masuk nanti, ini nanti diserahkan ke masing-masing pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Daerah mana yang sudah dianggap aman, nah itulah yang bisa masuk. Anak-anak bisa masuk. Tapi terus terang, teman sekalian, walaupun sudah dinyatakan aman, tapi protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan. Jadi sekolah harus dibersihkan, anak-anak ketika berangkat ke sekolah itu harus aman ya, kalau misalnya naik kendaraan umum. Kemudian tentu yang di mana? Yang di sekolah itu ada fasilitas cuci tangan dengan sabun, harus pakai masker, physical distancing ya, jaga jarak itu harus tetap dilakukan. Jadi anak-anak ini mungkin nanti dibagi dua ya. Jadi satu kelas itu dibagi dua, masuknya bergantian, itu diatur aja oleh sekolah, seperti apa pengaturannya. Yang jelas, anak-anak itu tidak boleh duduk berhimpit-himpitan seperti biasanya. Jadi harus ada jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi mungkin bulan pertama seperti itu. Tapi kalau misalnya di daerah itu pada satu bulan itu tidak ada pertambahan kasus COVID lagi, maka bulan berikutnya mungkin sudah mulai agak dilonggarkan gitu, physical distancing. Tapi masker itu harus tetap dipakai. Jadi seperti itu kalau nanti bulan Juli itu masuk bagi daerah-daerah yang sudah dinyatakan oleh gugus tugas COVID ya atau Kementerian Kesehatan bahwa daerah itu memang sudah aman. Tapi bagi daerah-daerah yang belum dinyatakan aman, maka pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh itu akan tetap diberlakukan. Jadi tetap diberlakukan. Sampai daerah itu aman. Jadi kalau misalnya satu daerah itu masih dinyatakan belum oke, kemudian anak-anak belajar ya, mungkin sebulan, 2 bulan, tapi bulan ketiga sudah dinyatakan aman, maka daerah itu sudah mulai masuk. Demikian juga kalau sampai akhir Desember. Jadi kalau sampai akhir Desember satu daerah itu
belum dinyatakan aman, ya kita harus siap dengan pembelajaran jarak jauh ini sampai bulan Desember. Cuma nanti untuk siswa-siswa baru ini kan masih belum kenal gurunya, belum ada orientasi siswa dan seterusnya. Mungkin nanti diatur bergantian datang ke sekolah, diperkenalkan dulu kepada gurunya, tapi dengan jarak yang cukup lebar ya, pakai masker dan seterusnya. Mungkin hanya 1 hari orientasinya untuk mengenalkan pada anak-anak bahwa selama belum aman, kita belajar dari rumah. Kemudian gurunya nanti akan menyampaikan ya apa saja yang harus dipersiapkan ketika belajar dari rumah. Kemudian bagaimana cara kontaknya dan seterusnya. Nah, makanya tadi opsinya seperti tadi. Jadi kalau misalnya sekolah ini sudah siap dengan pembelajaran daring, sampaikan. Kita nanti akan belajar pakai misalnya program ruang belajar. Kita semuanya di situ. Atau mau pakai apa, ruang guru. Atau mau pakai Zenius misalnya. Silahkan itu dipilih. Atau mau pakai platform sekolah yang sudah dikembangkan. Nah itu kalau pembelajaran daring, itu biasanya sampai akhir semester, itu jadwalnya sudah tepat ya. Nah itu belajar apa dan seterusnya. Cuma saya hanya mengingatkan para guru, tolong mau pakai daring, mau semi atau manual, jangan terlalu membebani guru, membebani murid dengan berbagai tugas-tugas di luar kemampuan. Apalagi siswa SMA, MTS, SMK, MA, SMA, karena gurunya kan guru mata pelajaran. Kalau 1 hari aja ada 3-4 guru yang memberikan tugas yang bersamaan, itu bebannya akan luar biasa kepada para siswa. Nah, oleh karena itu harus disiapkan. Jadi ada yang pembelajaran daring murni, ada yang semi. Yang semi itu, tadi ada pertanyaan juga, bagaimana pembelajaran bagi siswa yang SD, yang siswanya nggak punya gawai. Nah, yang pertama itu ya harus melalui orang tuanya. Kalau orang tuanya punya gawai. Jadi tugas-tugas apa yang harus dilakukan anak di sekolah, apa di rumah, itu melalui orang tuanya. Dan nanti kapan waktunya dikembalikan tugasnya juga melalui orang tuanya untuk disampaikan kepada. Jadi kalau itu kasus anak-anak tidak punya gawai. Tapi bagi anak-anak yang baik anaknya maupun orang tuanya nggak punya gawai, maka ini ya pembelajaran istilahnya guru kunjung itu harus dilakukan. Itu mau nggak mau. Ini memang tugas berat bagi guru dan tidak mudah. Itu harus mengunjungi anak-anak di setiap rumah, atau sekelompok anak dikumpulkan jadi kelompok belajar. Tapi tidak boleh lebih dari 5 orang. Jadi guru datang ke kelompok belajar, menyampaikan materi, kemudian kasih tugas, tetapi itu tidak tiap hari. Mungkin seminggu cukup 2 kali, Senin sama Kamis misalnya. Senin menyampaikan materi, kasih tugas, Kamis diminta hasil tugasnya, kemudian menyampaikan materi lagi. Senin berikutnya juga seperti itu. Jadi banyak yang bisa dilakukan seperti itu. Tapi sekali lagi, Ibu dan Bapak sekalian, ini tidak mudah bagi guru, apalagi daerah terpencil yang penduduknya terpencar-pencar, ini memang tantangan yang sangat berat. Nah, oleh karena itu yang tadi saya sarankan, mohon para kepala dinas, para kabid, itu mengorganisasikan kerjasama dengan radio lokal atau RRI untuk membuat pembelajaran melalui radio. Itu jauh lebih memudahkan guru. Guru hanya berbagi tugas kapan memberikan materi di RRI atau radio lokal secara bergantian. Jadi ini memang harus dikoordinasikan oleh para kadis atau kabid.
Nah, kemudian kurikulum darurat. Jadi memang ada yang menyarankan kita membuat kurikulum darurat. Ibu dan Bapak sekalian, ini memang masih dalam pertimbangan oleh Kemdikbud apakah perlu diberikan kurikulum darurat. Karena semua negara yang sekarang mengalami masa COVID itu nggak ada yang namanya kurikulum darurat. Tidak ada namanya kurikulum darurat. Sekarang Kemdikbud itu justru memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih topik-topik atau tema-tema yang pokok di dalam kurikulum untuk memberikan pelajaran kepada siswanya di rumah. Misalnya SD kelas 4 itu kan satu semester ya, itu kan ada 4 tema biasanya. Jadi kalau 4 tema ini dianggap berat untuk dilaksanakan, ya cukup dipilih mana yang 4 tema ini yang perlu diberikan. Mungkin cukup 2 tema, tapi diintegrasikan. Misalnya seperti itu. Jadi ini, Bapak sekalian, sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar, ini kesempatan para guru untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi jangan lagi menunggu juklak-juknis dari pusat. Yang mungkin kalaupun kami buat kurikulum darurat ini, bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi lokal. Jadi mohon optimalkan ya forum KKG, jadi apa? KKG bagi SD atau MGMP bagi SMP sama SMA dan SMP. Kemudian MKKS juga harus diaktifkan ya di wilayah itu. Jadi semuanya perlu menyusun apa? Strategi pembelajaran kalau COVID ini sampai bulan Desember. Jadi jangan menunggu kurikulum baru ya masa COVID yang itu kalaupun kami buat itu kan tidak cepat ya, bisa jadi. Karena kami harus mengkaji KI, KD segala macam. Kalau itu dilakukan, bisa jadi kurikulum baru ini nanti baru selesai ya Desember juga. Jadi lebih baik sekarang karena sudah dikasih kewenangan Ibu sekalian, lakukan yang terbaik, pilih materi-materi esensial yang perlu kita siapkan. Jadi seperti itu. Iya, betul Pak Dirjen. Jadi nanti baru mau disosialisasikan sudah selesai. Ya, tapi minimal ada cadangan. Apalagi memang saya lihat daerah bangsa lain tidak membuat kurikulum darurat seperti itu. Saya pikir kesempatan guru untuk berinovasi dan berkreatif dalam kondisi seperti ini. Ya, selanjutnya Pak Sekwil mungkin masih ada. Saya lanjut Pak, ini ada pertanyaan lagi teman dari luar selatan ini. Partisipasi murid dalam daring 35% dengan berbagai macam. Dia bertanyakan Pak, bagaimana guru melakukan penilaian, terutama dalam penyusunan rapor kenaikan kelas. Karena tingkat partisipasi murid agak putus-putus Pak. Oh ya. Tingkat pertanyaannya Pak, partisipasi murid dalam daring itu hanya 34% dengan berbagai alasan. Nah, bagaimana guru melakukan penilaian, terutama dalam pengisian rapor kenaikan kelas? Ya. Kemudian yang kedua dari Dedi, dari di Kabupaten Bone, bagaimana mengajarkan karakter melalui pembelajaran daring? Itu Pak, ada 2. Yang pertama adalah bagaimana melakukan penilaian yang pengisian rapor ketika partisipasi murid dalam daring hanya 30%. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengajarkan karakter melalui pembelajaran daring. Yang itu Pak. Jadi untuk penilaian ya, bagi yang bisa melakukan daring misalnya 34 ya lakukan aja sesuai dengan yang sudah dilakukan ya. Jadi kalau untuk kenaikan kelas ini kan dalam SE nomor 4 2020 itu kan sudah dijelaskan
Kalau kenaikan kelas itu ditentukan oleh nilai-nilai semester sebelumnya. Jadi semester ganjil yang tahun lalu ya, Juli sampai Desember itu digunakan, ditambah dengan nilai-nilai penugasan pada Januari, Maret. Di Januari, Maret itu kan para guru kan punya kan datanya kan, ada apa penilaian harian, penilaian mingguan, dan seterusnya. Nah, ditambah dengan tugas-tugas selama daring, selama belajar dari rumah. Nah, bagi yang bisa daring itu bisa ditambahkan. Tapi kalau yang tidak daring itu memang harus manual. Jadi tugas-tugasnya itu apa yang ditugaskan pada siswa ya yang tidak punya gadget itu, yaitulah yang kita jadikan bahan untuk kenaikan kelas. Jadi sekarang ini semua regulasi kita longgarkan sekalian. Jadi tolong pedoman-pedoman yang selama ini kita pegang, yang itu hanya berlaku pada masa normal, untuk sementara ini diabaikan dulu. Sekarang ini keputusan untuk menaikkan seseorang naik kelas atau tidak, sebenarnya para guru ini sudah punya datanya. Jadi data semester yang lalu ditambah dengan data bulan Januari, Februari, Maret ya yang masih masuk sekolah, ditambah dengan penugasan-penugasan baik daring atau semi daring atau secara manual. Nah disitulah para guru bisa menentukan ya, mana yang bisa naik kelas, mana yang tidak. Jadi tolong ibu sekalian sekali lagi pada masa pembelajaran dari rumah ini jangan berpegang kepada ketuntasan kurikulum. Karena di beberapa tempat itu tidak mungkin dilakukan. Nah nanti kalau sudah, mungkin ada yang mempersoalkan, gimana dengan KKM ya, segala macam itu. Untuk sementara ini juga sekalian jangan bicara itu dulu. Sekarang ini fokus anak-anak kita bisa tetap belajar ya di rumahnya walaupun sangat terbatas. Mereka tetap dikasih kontak ya, dikontak ya, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah, itulah yang terbaik bisa kita lakukan. Nah, nanti kalau sudah normal, ya kita nggak tahu kapan normalnya, memang ada tugas tambahan guru, tambahan ekstra. Itu melakukan remedial ya. Jadi materi-materi yang sekarang tidak bisa dilaksanakan secara optimal, maka awal semester depan atau awal semester depannya lagi, para guru-guru ini punya tugas ekstra untuk melakukan program remedial atau matrikulasi ya terhadap materi-materi yang mungkin tidak terkejar ya untuk dikerjakan selama ini. Jadi itu, terima kasih. Nah sekarang bagaimana dengan pendidikan karakter? Ibu dan Bapak sekalian, pendidikan karakter itu pada masa pembelajaran jarak jauh ini, itu harus sepenuhnya diberikan kepada orang tua. Kita hanya memberikan rambu-rambu kepada orang tua, apa yang harus dilakukan ketika anak belajar di rumah. Tapi bagaimana memastikan itu orang tua yang harus punya peran besar. Itulah kenapa, sekalian, kunci sukses dari pembelajaran daring ini, pembelajaran jarak jauh ini, itu adalah komunikasi dan kolaborasi antara guru dan orang tua. Kalau itu tidak bisa dilakukan, juga sekalian, maka pendidikan karakter maupun belajar dari rumah itu tidak akan bisa kita capai secara optimal. Jadi kuncinya, Ibu sekalian, tolong para guru ini memang harus berkomunikasi dengan para orang tua, terutama orang tua yang memang sangat sibuk, yang selama ini kurang mendukung dan seterusnya, itu memang harus dilakukan. Jadi ini saatnya Ibu sekalian untuk melakukan yang terbaik, tapi setiap guru itu harus komunikasi dengan orang tua, terutama untuk SD ya, terutama untuk anak SD.
Tapi untuk SMP, SMA, SMK, mungkin wali kelas itu yang komunikasi dengan orang tua. Sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran itu bisa dilaksanakan di rumah. Saya kira itu. Silakan kalau ada. Terima kasih. Sepertinya Pak, pertanyaan-pertanyaan yang ada ini kembali berulang dari sudah tadi dijelaskan pertanyaan-pertanyaannya. Lihat berulang, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi hampir intinya sama dengan yang dipertanyakan sebelumnya dari sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan yang tidak mengakses, yang tidak bisa mengakses pembelajaran daring, kayaknya tadi sudah dijelaskan, termasuk penilaian-penilaian juga sudah dijelaskan oleh Pak. Kemudian Pak, saya kira waktunya sudah ini sudah cukup. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen atas kesempatan pada hari ini untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kurang lebih saat ini yang mengakses kita 636 orang yang hadir di ruangan Zoom ini yang mengikuti webinar kita. Saya kira seperti itu Pak, mungkin ada statement close yang ingin disampaikan oleh Pak Dirjen. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Jadi COVID-19 ini memberikan pelajaran berarti kepada kita semua. Jadi yang pertama, baik para guru, orang tua, dan siswa itu sama-sama menyadari sekarang bahwa belajar itu memang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun. Jadi ini pelajaran yang berharga sebenarnya. Karena bisa jadi wabah seperti ini, kita nggak tahu apakah akan terjadi lagi, kapan, atau wabah ini juga masih belum tahu kapan ujungnya. Jadi kita siap-siap dengan skenario terburuk ya, kalau ini masih berkepanjangan. Makanya Ibu dan Bapak guru semuanya jaga stamina betul, jangan sampai kendor di tengah jalan. Yang kedua, Ibu sekalian, orang tua juga sekarang belajar betapa beratnya menjadi seorang guru. Mengawal anaknya saja yang 1-2 di rumah, mereka sudah teriak-teriak ya. Bagaimana dengan para guru yang setiap hari menangani puluhan siswa ya. Bahkan kalau kepala sekolah kan ratusan ya. Itu sekarang para orang tua itu sudah mulai menyadari betapa sulit ya menangani. Jadi kita saling belajar. Nah tentu para guru juga sekarang saatnya para guru untuk memanfaatkan situasi seperti ini untuk melakukan kreasi dan inovasi. Dan menyiapkan materi pembelajaran yang bervariasi kepada anak-anak. Ibu dan Bapak sekalian, ini saat terbaik kita belajar. Kita belajar bagaimana menangani pembelajaran yang penuh tantangan, ya, penuh kesulitan, tapi kita tidak boleh menyerah. Nah tentu juga seperti tadi saya sampaikan, saatnya para guru untuk berbagi, saatnya para guru untuk meningkatkan skill, ya, mengintegrasikan perangkat digital dalam pembelajaran. Jadi mumpung kita belajar dan mengajar dari rumah, ini kesempatan-kesempatan webinar, kemudian pelatihan-pelatihan daring, ini kita optimalkan. Dan juga para kepala dinas, Kemdikbud juga banyak belajar. Ternyata angka-angka, prosentase segala macam itu ternyata tidak seluruhnya terwujud di lapangan. Ini kan Kominfo selalu bilang bahwa sekitar 60% penetrasi internet, ya, akses internet ini sudah sampai di seluruh Indonesia. Bahkan ada data terakhir katanya 80%. Ternyata enggak juga.
ternyata enggak juga. Kalau kita lihat hasil pantauan Kemdikbud itu hanya sekitar 36% sekarang. Baik yang interaktif maupun yang tidak interaktif. Jadi ini semuanya kita belajar dan kita sekarang tahu sekolah-sekolah mana yang kesulitan, yang perlu dibantu. Dan untuk teman-teman di Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota, tolong Ibu dan Bapak sekalian pantau sekolah-sekolah yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan tolong fasilitasi mereka, apapun juga yang bisa kita fasilitasi, saya kira ini saatnya kita bersama-sama yang membangun pendidikan di masa COVID. Jadi inilah yang barangkali ingin saya sampaikan, dan tetap semangat kepada semuanya. Kita masih panjang ini akan mengalami masa ini, dan kita siap-siap dengan berbagai kemungkinan. Terima kasih, Pak Moderator. Pak Syukur ini ya? Betul. Ya Pak. Ansar, Pak Ansar. Oh, Pak Ansar. Ya. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Senang, silakan kalau mau dilanjutkan diskusinya. Terima kasih. Ya, terakhir mungkin ada statement close dari Kepala Dinas Pendidikan. Silakan Pak. Kepala Dinas Pendidikan, silakan Pak. Ada statement close-nya. Pak Kadis, silakan Pak. Kata penutup untuk kegiatan kita pada hari ini, silakan Pak. Ya, Pak Kadis, silakan. Ya, Pak Kadis, silakan Pak. Pak Kadis. Statement. Pak Kadis, silakan Pak. Ada statement close-nya. Kayaknya jaringannya juga Pak Kadis. Pak Ketum dulu, sebelum mungkin ada closing statement-nya juga. Pak Ramli. Ya, sama Kak. Pak Kadis, silakan Pak. Pak Kadis. Kadis. Pak Kadis. Wah, nggak monitor kayaknya. Kira-kira seperti itu Pak Ketua Wilayah, kegiatan kita dan dialog bersama Bapak Dirjen. Sekali lagi kami dari pengurus Ikatan Guru Indonesia Selatan Pak mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya, dan saya kembalikan kepada Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Selatan, kepada Pak Abdul Wahid Naradi. Silakan. Ya, makasih. Saya Abdul Wahid Nara, Ketua IGI Sulawesi Selatan, akan menyampaikan penutup bahwa mengutip pernyataan Nelson Mandela, kalau pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Kita juga teringat pendapat Malcolm bahwa pendidikan merupakan paspor masa depan, karena hari esok merupakan milik orang-orang yang mempersiapkan diri pada hari ini. Segala proses menjadi pendidik maupun pembelajar yang baik tentunya menjadi tanggung jawab bersama. Harapannya sejauh mana peran setiap orang dalam mengembangkan amanah sebagai pendidik maupun pembelajar. Kita tadi telah mendengarkan 97,6% melaksanakan pembelajaran di rumah dengan keterbatasannya dan berbagai inovasi yang dilakukan, dan hanya 2,4% belum menerapkannya. Semoga bisa 100%. 67% guru mampu melakukan pembelajaran online, padahal sudah banyak fasilitas yang disiapkan Kemendikbud maupun Dinas Pendidikan. Untuk sementara yang terus perlu dilakukan pengembangan, pelatihan, dan seterusnya. Dan ini tanggung jawab, salah satu tanggung jawab Ikatan Guru Indonesia dan yang lainnya untuk ikut membantu proses pembelajaran dari rumah ini. Untuk sementara fokus agar siswa tetap belajar dan mengabaikan sementara terkait ketuntasan belajar sesuai tuntutan kurikulum. Semoga pandemi COVID-19 ini lekas berakhir. Semua warga bangsa senantiasa sehat dan proses kehidupan dapat berjalan normal kembali. Dengan menciptakan manusia yang baru, yang memiliki pola pikir positif yang syarat solidaritas sosial. Meskipun kelak kebijakan pemerintah kembali seperti biasa, mesti melaksanakan protap kesehatan agar terhindar dari virus corona yang mewabah saat ini. Kita berharap
musibah wabah COVID-19 ini dijadikan ajang untuk mengasah diri pada sesuatu yang baru untuk melakukan lompatan pembelajaran yang lebih tinggi atau lebih jauh ke depan dengan memadukan pembelajaran tatap muka langsung dan pembelajaran online. Terima kasih kepada Bapak Dirjen. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut. Dalam artian kami dari IGI Sulawesi Selatan sangat berterima kasih, dan lain waktu kalau kami bisa kembali mengundang Bapak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, kami sangat berharap. Ya, kita terakhir ketemu waktu acara IGI di Kemendikbud. Ya, waktu itu peluncuran kanal IGI, kanal pelatihan IGI. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan kepada pengurus pusat kami juga ucapkan terima kasih atas selalu membantu, membimbing IGI Sulawesi Selatan dalam mengembangkan. Dan kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, kami juga banyak berterima kasih yang terus memberikan ruang IGI Sulawesi Selatan untuk ikut berpartisipasi dan memang tanggung jawab dalam mengembangkan kompetensi guru di Sulawesi Selatan. Dan kepada para peserta, para guru-guru hebat dan para kepala sekolah dan para pendidik yang kami hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga lain waktu kita bisa kembali berdiskusi dan semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita sudah selesai. Pak Ibu, Pak Kadis, kayaknya suaranya nggak kedengaran tadi di naga ini. Kita akhiri saja kegiatan kita pada hari ini dengan ucapan baik Bapak Ibu yang untuk e-sertifikatnya silakan diisi daftar hadir yang telah kita edar. Daftar hadirnya nanti sertifikatnya kami kirimkan melalui email masing-masing. Cuma dalam rangka verifikasi kami, maka kemungkinan akan membutuhkan waktu yang agak lama untuk menyampaikan ke Bapak Ibu. Pak Kadis Pendidikan, mungkin ada statement close, Pak Kadis? Pak Kadis? Iya, Pak Kadisnya kayaknya enggak. Ya. Saya kira seperti itu, Pak Wahid. Terima kasih nih. Pak Ketum juga agaknya kayaknya ada acara di lain tempat, tidak bisa ini. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir untuk e-sertifikatnya. Silakan mengisi daftar hadir dengan mencantumkan screenshot atau capture daripada kegiatan kita ini. Nanti kami kirimkan ke Bapak Ibu sertifikatnya. Namun karena harus melakukan verifikasi, maka kemungkinan membutuhkan waktu yang agak lama. Silakan Pak Ketum di Pak Ketul di. Kami juga berharap teman-teman yang belum bergabung dengan Ikatan Guru Indonesia, ya silakan bisa bergabung dan dengan melakukan pendaftaran secara online, secara langsung. Ya, terakhir Pak Kadis mungkin ada statement. Pak Kadis sudah keluar juga. Oh sudah keluar ya? Ya belum. Nih Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Oh, kayaknya Anda monitor. Bisa ditelepon nanti ucapan terima kasih. Iya. Terima kasih seluruh peserta. Kami harap dukungan jika ada kegiatan-kegiatan ini bisa dilibatkan teman-teman guru.